Kebanyakan suka diganggu sama anak kecil. Di area sini sampai ke sana ke bawah. Lari-lari, suka cuman yang jahilnya itu suka nyubit juga apa gitu. Sebentar, berarti memang anak-anak ini tidak mempunyai fisik yang sempurna. Betul, karena memang ketika kita melakukan seperti perkawinan dengan bangsa jin, itu tetap akan seperti mempunyai keturunan di dimensinya mereka, dan itu rata-rata jauh lebih lebih dominan ke arah mereka. Kecuali ya ini salah satu yang memberikan gambaran kalau ada satu anak kecil yang saat ini berdiri di atas ini bersama Marsha. Ini wajahnya kayak lebih innocent dengan maaf tapi mulutnya itu kayak bagian rahang mulutnya itu hancur turun ke bawah. Tapi dia sering banget menyerupai menjadi sosok seperti anak-anak normal. Anak-anak seperti anak-anak manusia. Yang tujuannya memberikan pertanda agar tidak ada lagi korban yang berjatuhan. Dan mereka itu tugasnya ngapain? Emang main-main doang kah? Emang Menutup tempat atau menutup kayak misalnya ada orang yang bisa membaca kayak aku gini. Jadi nggak dikasih lihat. Kalau sebenarnya ada satu tempat di mana itu merupakan titik asli di mana si perempuan berkebaya itu berada. oh, berarti memang mereka memiliki tugas tersendiri Iya. juga ya. Dan hal-hal kayak gini nih siapa yang ngasih Kak Frisly? Kok bisa ada orang naruh? Berarti orangnya tuh tahu dong. Pasya, nanti dulu kita bahas si anak-anak ini tuh berarti tadi itu si sosok hitam tadi itu salah. Nggak ada makhluk yang perempuan memakai kebaya merah. Cuma ini dari tadi aku dengar ada suara gendang. Dengar nggak? Enggak, aku Pada nggak dengar nggak ya? Soalnya ini jelas banget. Coba Di mana? lewat ke sana kita naik ke atas. Mendengar adanya suara gendang yang cukup aneh di tempat ini membuat Frisly semakin penasaran dengan sosok wanita berkebaya yang belum kami temui hingga saat ini. Ini kita ke pendopo itu? Coba lurus. Kamu masa nggak dengar sih? Enggak, aku nggak dengar. Assalamualaikum. Ini aku benar-benar ngelihat jelas banget bahwa sekitaran ini seperti ada pagelaran, ada sesuatu yang ingin dipertontonkan, dan sosok perempuan yang kamu maksud tadi memakai kebaya merah itu adalah penari. Banyak kalau misalkan lagi lewat nih, kan ada wangi-wangian, nah terus ada suara gendungan. Dan ini tuh kayak kenapa tempatnya itu dibuat sangat jauh pendoponya dari rumah asal, rumah awal. Karena ini tempat seperti untuk si manusia dan juga si jin itu seperti berpacaran. Kata-kata kasarnya ya kayak gitu. Berhubungan Iya. ya. Sebentar, tapi berarti sosok yang memang ada perjanjian dengan si pemilik rumah adalah sosok wanita berkebaya merah itu. Iya. Dan yang memang selalu mencari tumbal itu juga sosok wanita itu. Ketika ada yang mencari atau mungkin diincar untuk menjadi pasangannya, itu memang harus melakukan seperti semacam ritual Ritual? di tempat ini. Ritual seperti apa Kak Frisly? Bentar. Tolong dong tim, bantu tim. Tolong ada Pak. Frisly, Kenapa ini? Nggak tahu. Fisik? Kak. Mbak, bantu, tolong bantu dulu, Mbak Nur, kasihan Mbak Popon ini. Ini kenapa sih? Tolong Nggak tahu, suruh istirahat tapi- dulu aja, Mas. Suruh istirahat dulu aja. Tadi aku cuma pas aku lagi jalan ngedekat ke arah pendopo, ada suara kayak bisikan kenceng gitu di
di samping kuping sebelah kiri aku. Hah? Kayak diteriakin yang kenapa cari saya. Dia tuh kayak ngeliat ada sisi kayak rapuh terus mencari korban selanjutnya, dan kayaknya emang kenapa kita dibawa menjauh dari keramaian, karena kalau kita amit-amit terjadi apapun itu kita bener-bener jauh banget Fasya untuk ke jalan raya. Ini tuh bener-bener belakang sana tuh udah Hutan full semua, hutan. iya. Enggak, tapi yang aku masih belum mengerti kenapa tadi sosok itu seakan-akan tuh menyerang salah satu tim itu, kenapa? Karena tujuannya tuh dia kayak bener-bener marah karena dicari tahu, bener-bener dia tuh nggak mau untuk dicari tahu dan dibongkar identitasnya. Sosok perempuan ini seperti penari, bener-bener penari yang dengan lilitan seperti apa ya, selendang di sebelah tangan sebelah kanan. Tadi Mbak Nur juga bener-bener yang pas narik aku itu beratnya itu cuma di sebelah, jadi setengah dari badanku kayak rasanya tuh kayak mati. Betul, kalau di sini ada mahkota, ada mahkotanya, kebaya merah. Pertama kan ada yang lari, terus ada penampakan Nyai Ronggeng, dia langsung kabur. Terus pas tadi ada di sana, apa yang mau kamu cari tahu dari dia? Kenapa dia terus-terusan menampaki wujudnya ke warga sekitar atau bahkan pemilik atau orang yang bikin perjanjian dengan sosok ini tuh udah nggak ada. Udah nggak ada, istrinya kenapa? juga sudah menjadi korban sendiri. Iya, terus kenapa sosoknya masih ada di sini? Dengar gak sih, ini suara musiknya kenceng banget. Aku nggak denger apa-apa jujur. Suara Hati Kak Frisly, hati-hati. Jangan sampai kayak tadi lagi Kak Frisly. Kak Frisly. Halo, permisi. Bisa berkomunikasi baik-baik. Dia ngeliat ke sana terus loh. Iya, masing-masing ngeliat ke sana terus. apa yang ingin kamu cari? Iya, saya mau tahu kenapa kamu terus-terusan seperti meneror warga sekitar di tempat ini. Saya hanya ingin diakui keberadaannya di tempat ini. Emangnya kenapa kalau kamu udah diakuin? Saya tidak berniat untuk jahat. Kenapa kamu nampakin itu hanya untuk diakui, bukan untuk menakut-nakuti? Kalian saja yang takut dengan saya. Oke. Terus kenapa kamu masih ada di sini sedangkan perjanjian itu menurut saya sudah tidak berlaku? Karena saya terus akan mencari pasangan. Untuk apa? Kenapa kamu mencari pasangan terus? Saya mencari orang-orang seperti kalian yang mempunyai iman yang sangat lemah. Karena kalian pasti akan tergoda. Tergoda oleh apa yang kamu tawarkan? Jangan pernah datang lagi ke tempat ini. Dan jangan ambil satu pun dari bagian saya. Permisi. Kak Frisly. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Udah yuk. Apa mau pindah aja dari sini ya? Mau pindah aja. Oke. Tim, ini kita pindah dulu aja ya, biar kondusif juga karena emang barusan itu nggak kondusif banget. Yuk. Ke titik awal lagi aja ya, ke rumah awal aja ya. Yuk. Oke, ternyata emang energi yang ada di tempat ini tuh masih sangat amat kuat ya Kak Frisly. Bahkan beberapa sosok di tempat ini pun masih bisa dibilang agresif ya, cukup agresif. Dan terbukti salah satu tim pun tadi kayak mendapatkan, bisa aku bilang, serangan karena memang niatnya mau mencelakai. Dan sahabat Uji Berani pun mendapatkan gangguan yang cukup banyak ya. Iya. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di